Selamat siang sahabat Kompas.com. Saat ini kami video jurnalis Kompas.com, saya Olivia dan saya Dimas Anda Krisna. Ya, kami sekarang sedang berada di Jalan Medan Merdeka Barat ke arah istana. Tadi sebelumnya Jalan Medan Merdeka Barat arah istana ini sempat ditutup karena ada massa demo yang datang ya dari arah MH Tamrin. Kemudian polisi menutup jalan, membarikade begitu, tapi tidak berlangsung lama, hanya sekitar setengah jam sampai 45 menit. Kemudian massa bubar dan polisi langsung membuka kembali jalannya. Dan saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat arah istana ini lancar, lengang lancar bahkan, karena tidak terlihat kemacetan sama sekali. Ini mobil yang lalu lalang juga terlihat jarang-jarang gitu ya jaraknya. Nah, ini rekan saya, Dimas, liputan di dalam Monas ini, karena hari ini Hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut May Day. Tadi Prabowo datang ya? Ya, tadi Prabowo datang. Tadi Prabowo datang sekitar jam 10 pagi ya, tadi kan Prabowo datang dengan diawali dengan menyapa para buruh sebelum naik ke panggung. Beliau menyapa dari sisi bagian kanan dan kiri panggung sebelum sampai akhirnya menuju ke atas panggung untuk mengikuti acara seperti itu sih. Oke, tadi kan buruh juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal bilang ada 6 tuntutan ya yang disampaikan. Di antaranya ada penghapusan outsourcing, kemudian upah layak, membentuk Satgas PHK, kemudian ada pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang melindungi buruh, lalu ada mengesahkan RUU PRT atau pekerja rumah tangga, dan yang terakhir adalah untuk mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prabowo ada bilang apa nggak soal tuntutan itu, tanggapan? Ya, tadi Prabowo waktu pidatonya juga menyebutkan tadi yang disampaikan Presiden Buruh Said Iqbal itu semuanya akan dia usahakan seperti itu. Tadi dia bilang ini sebagai hadiah atau kado bagi para buruh di Hari Buruh atau May Day 2025 ini. Dan juga tadi Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan buruh, dan beliau juga menyampaikan tadi Kak bahwa memang beliau ini adalah presiden bagi buruh, presiden bagi nelayan, dan presiden bagi petani. Oleh karena itu tadi Presiden Prabowo juga menyampaikan ada satu yang menarik menurut saya. Beliau mendapatkan masukan dari seluruh kepala buruh se-Indonesia seperti itu ya. Jadi kepala buruh itu meminta Presiden Prabowo, kenapa sih kok nggak ada pahlawan nasional dari buruh nih? Akhirnya Prabowo nanya siapa emang yang mau jadi pahlawan nasional. Dan akhirnya para kepala buruh ini menyampaikan bahwa mereka setuju jika Marsinah yang akan dijadikan pahlawan nasional dari buruh. Nah, tadi Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa beliau akan mengusahakan atau akan mengangkat Marsinah menjadi pahlawan nasional dari Serikat Buruh seperti itu. Mungkin Marsinah bisa diceritain nih, siapa sih Marsinah? Mungkin ada sahabat Kompas.com yang belum tahu. Ya, jadi ada info nggak? Jadi sahabat Kompas.com, Marsinah itu adalah pegiat atau buruh juga, dan dia juga wafat yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum, tapi untuk saat ini masih belum diketahui kenapa meninggal ya, seperti itu ya. Bisa satu bagian dari buruh begitu ya? Salah satu bagian dari buruh, tapi belum diketahui meninggalnya gara-gara apa, karena memang sampai saat ini beliau meninggal pada saat demo buruh waktu itu, tapi memang belum diketahui apakah memang ada oknum dari buruh atau emang oknum waktu itu lagi ricuh atau memang ada oknum yang lain. Tapi sampai saat ini memang belum diketahui penyebab kematian. Nah, dari sosok Marsinah ini membuktikan bahwa memang semangat juang dari para kaum buruh ini memang masih hidup sampai detik ini. Dan akhirnya memang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa Marsinah akan diusulkan menjadi pahlawan nasional seperti itu. Oke, tadi kan ini juga waktu sebelum May Day ini Presiden Partai Buruh Said Iqbal bilang katanya bakal ada 200.000 buruh nih yang datang dari berbagai kota ya. Tadi gimana sih situasi di dalam tuh? Apakah memang banyak banget buruhnya? Jujur tadi saya kesini bawa motor dan itu sama sekali nggak dapat parkir. Itu sama sekali susah dapat parkir ya. Jadi akhirnya saya parkir di dekat pos polisi seperti itu karena memang saya media. Lalu saya masuk, dan itu pas baru masuk Monas dari pintu depan patung kuda sendiri itu memang sudah ramai sekali seperti itu. Memang banyak banget kaum para massa buruh
seperti itu datang dari berbagai kota dan berbagai kelompok seperti itu. Oke. Tadi saya juga sempat berbincang sih terhadap beberapa kelompok, ada yang dari Banten, ada yang dari Karawang, lalu ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Tegal, dan ada dari Jakarta, dan ada juga dari Sumatera. Tapi para kelompok ini, mereka setiap kelompok tuh mereka ada baju-baju tersendiri gitu loh. Kan? Jadi mereka tuh bikin baju Ada sendiri, seragamnya gitu ya. Bawa betul. bendera dia Bawa juga, bendera. ada yang bawa spanduk-spanduk menarik Iya ya. betul. Dan itu yang saya salut dari demo buruh hari ini, karena memang maksud saya hari buruh kali ini memang buruh ini berjalan dengan tertib dan Nggak ada anarkis sama nggak ada sekali ya. anarkis sama Hari ini sekali. nggak ada ribut-ribut Nggak ada nih. ribut, memang mengikuti aturan, dan para buruh terlihat enjoy seperti itu ya, karena tadi kan ada di dalam juga ada pertama tuh dibuka oleh Tim X. Oke, ada band ya, penampilan dari ada Tim band. X. Lalu tadi ada juga sambutan-sambutan Prabowo, dan sekarang disambut ada persembahan lagi dari Wali. Dan ada band-band dangdut dari Jawa seperti itu. Nah, Ini udah mulai mau kelar ya? iya sebenarnya? sudah mau selesai. Nah makanya yang saya salut itu buruh memang masuk ke awal tertib, dan mereka juga pulang dengan tertib, dan itu sih yang saya salut dari hari ini seperti itu. Dan bahkan kalau misalkan saya boleh sharing juga, sahabat.com, perayaan buruh hari ini cukup berbeda nih dari perayaan Hari Buruh 2 tahun lalu. Saya liputan Hari Buruh ini karena biasanya tuh ini di Patung Kuda ramai banget sama buruh-buruh yang menyampaikan aspirasi mereka gitu ya. Tapi saat ini, tahun ini malah justru pusatnya di Monas di dalam gitu. Jadi tadi hanya ada satu kelompok yang di luar Monas gitu ya, tapi sisanya ada di dalam dengan acara yang tadi sudah didatangi sama Pak Prabowo gitu ya. Tapi tadi kami juga mendapat informasi kalau aksi buruh ini juga berlangsung di sejumlah titik lain gitu. Salah satunya di DPR. Dan itu di DPR juga ada panggung rakyat lah gitu ya. Masyarakat boleh menyampaikan aspirasi mereka, salah satunya terkait upah minimum gitu. Bagaimana mereka menuntut perusahaan bisa memberikan upah yang lebih layak untuk mereka gitu ya. Ya kita semua melihat bagaimana antusiasme mereka lah merayakan May Day ini. Nah, saya Sena Olivia dan Dimas Dari Krisna. Krisna. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.